Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Dianggrini. Saya mahasiswa program studi pendidikan luar biasa dengan NIM 241F10089. Saya di sini akan menjelaskan terkait terkait pendidikan disabilitas masalah sosial. Di sini salah satu upaya dalam menangani anak dengan kebutuhan anak yang memiliki permasalahan sosial adalah salah satunya adalah memiliki kecerdasan emosionalnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih definisi emosi itu. Definisi emosi itu dirumuskan secara bervariasi oleh psikolog dengan orientasi teoritis yang berbeda-beda. Asal kata emosi adalah mover, kata kerja bahasa Latin yang berarti menggerakkan atau bergerak ditambah awalan e untuk memberi arti bergerak menjauh, menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak. Emosi adalah sebagai keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh, menurut Goleman 1999. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau dalam suatu keadaan. Yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari dan yang mendalam sifatnya dari perubahan dengan perasaan-perasaan feelingsnya. Emosi seringkali disamakan dengan perasaan, namun keduanya dapat dibedakan. Emosi bersifat lebih intens dibandingkan perasaan, sehingga perubahan jasmaniah yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan perasaan. Menurut Chaplin pada tahun 1999. Dari berbagai pandangan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya emosi itu merupakan kondisi psikologis yang mendorong seorang untuk bertindak atas melakukan sesuatu setelah adanya stimulus yang berasal dari dalam atau dari lingkungan rumahnya maupun dari luar dirinya atau faktor eksternal. Jadi emosi memiliki reaksi yang kompleks, mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi sehingga terjadi perubahan perilaku yang akan menimbulkan masalah disabilitas sosial tadi atau yang dapat menyimpang di lingkungannya. Nah, fungsi emosi itu sendiri tuh bagi manusia itu tidak hanya berfungsi untuk survival atau sekedar untuk mempertahankan hidup seperti pada hewan, akan tapi emosi juga berfungsi sebagai energizer atau pembangkit energi. Jadi fungsi emosi itu tidak hanya dalam kutip negatif saja, tapi bisa jadi fungsi emosi itu sebagai pembangkit energi, pembawa suasana. Selain itu emosi juga sebagai messenger atau memberikan pesan kepada orang-orang yang memerlukan, yang sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Jadi kita sebagai pendidik juga dapat memberikan pesan kepada anak didik kita untuk bertahan hidup. Jadi memberikan motivasi dan memberikan motivasi kepada anak didik itu juga termasuk salah satu emosi yang positif. Seperti sebagai pembangkit energi emosi seperti cinta dan sayang kita terhadap anak-anak didik, kemudian memberikan pada kita semangat dalam bekerja ataupun pada teman dan lain sebagainya. Sebaliknya ada emosi yang negatif seperti sedih, benci gitu. Ketika kita menyalurkan emosi yang negatif seperti kebencian, kemudian ketidaksukaan, kemudian kesedihan. Apa yang kita salurkan, apa yang
emosi kita salurkan itu akan tersampaikan kepada lingkungan kita. Nah, jadi kita sebagai pendidik untuk selalu membawa pesan atau membawa emosi yang positif untuk anak didik kita, terutama untuk anak didik yang mengalami permasalahan sosial. Nah, di sini dijelaskan juga secara umum terdapat 7 fungsi emosi bagi manusia. Masing-masing fungsi itu berperan penting bagi keberlangsungan hidup. Oke. Jadi kecerdasan emosional ini juga dapat membantu kita untuk bertahan hidup. Tuh. Nah, yang pertama fungsi yang pertama itu untuk menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Nah, bayangkan tiba ada anak Anda bertemu dengan ular, mungkin merasa terkejut. Lah, ada ular. Ketika Anda bertemu dengan ular, Anda merasa Anda dengan spontan melompat. Nah, itu juga termasuk emosional, kecerdasan emosional yang berfungsi menimbulkan respon otomatis ketika kita mengalami krisis. Oke. Nah, untuk yang kedua, fungsi yang kedua dalam kecerdasan emosional itu menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Nah, contohnya adalah ketika kita mengalami kesedihan seperti ditinggal orang tua, ditinggal pacar atau ditinggal teman gitu kan, kita akan otomatis merasakan kesedihan. Nah, itu juga merasakan kesedihan, namun dalam merasakan kesedihan itu juga tidak boleh berlebihan. Nah, di situ sedih, Anda merasa kesedihan itu merupakan salah satu fungsi emosional. Berarti Anda meramu reaksi yang tepat, reaksi yang tepat untuk kondisi kehilangan tersebut. Nah, Anda merasa kehilangan, kemudian Anda bersedih. Nah, itu sudah berada pada perasaan yang tepat. Untuk fungsi yang ketiga, memotivasi tindakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Emosi-emosi tertentu mendorong seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya pada Anda ketika Anda mempunyai janji kepada teman atau seseorang, kemudian turunlah hujan. Nah, di situ Anda dengan sukarela menerobos hujan untuk menepati janji Anda. Karena di situ Anda menunjukkan pencapaian tujuan tertentu dengan menepati janjinya pada seorang tersebut. Oke, yang selanjutnya fungsi yang keempat. Nah, fungsi yang keempat ini adalah mengomunikasikan sebuah niat pada orang lain ketika Anda marah. Nah, ketika Anda merasa disepelekan, Anda merasa Oke, baik, selanjutnya